Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Wa qala wa ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat zuhur rahimakumullah. Sebenarnya yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita itu hanya 3 hari saja, yaitu hari kemarin ya. Kemarin yang tidak bakal kita bisa kembali lagi kepadanya. Kemudian yang kedua adalah hari esok. Hari esok itu yang kita nggak tahu apakah kita bisa sampai kepadanya atau tidak, nggak ada jaminan. Dan hari ini, nah hari ini itulah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Makanya masing-masing itu ya, hari kemarin, hari esok, dan hari ini, itu masing-masing ada 2 juga yang harus kita perhatikan. Untuk hari kemarin, ya, kita pasti berharap, gimana kita nggak akan bisa kembali lagi kepadanya, kita pasti berharap bahwa apa yang telah kita kerjakan pada hari kemarin, itu kebaikan-kebaikan, itu semuanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa manfaat baik bagi kita. Dan apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, itu diampuni, dimaafkan, dan bisa kita perbaiki. Nah, itu hanya 2 saja. Kemudian karena kita nggak akan bisa kembali lagi kepadanya, jadi 2 itulah yang bisa kita harapkan. Kemudian hari esok itu juga ada 2 juga, dimana kita nggak tahu apakah hari esok itu kita bisa sampai kepadanya atau tidak, nggak ada jaminan. Karena tidak sedikit orang yang tadinya bersama-sama berkumpul dengan kita, tapi keesokan harinya sudah tidak lagi bersama dengan kita. Kita mengharapkan 2 hal, yaitu semoga kita disampaikan kepadanya, ya. Kemudian harapan-harapan yang kita lakukan hari ini itu bisa kita kerjakan pada keesokan harinya. Itu harapan saja. Dan sama sekali lagi tidak ada jaminan bahwa kita akan bisa mendapatkan hari esok itu. Kemudian hari inilah kita juga ada 2 harapan. Yang pertama, agar kita diberikan kekuatan, diberikan hidayah, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas hari ini dengan sebaik-baiknya, ya, yang pertama itu. Dan yang kedua adalah Allah berkenan untuk menerima segala apa yang kita usahakan dan kesalahan kita bisa diampuninya. Nah, sekarang kita coba merefleksikan diri bagaimana kondisi Ramadan kita pada kali ini yang sudah berjalan insya Allah 15 hari ya, sudah separuh lebih kita jalankan. Nah, hari ini adalah merupakan bukti ya, yang kita terima doa-doa kita telah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatkah kita 15 hari yang lalu atau 1 bulan yang lalu kita senantiasa mengumandangkan doa agar kita dipertemukan dengan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya? Ingatkah kita pada saat itu, pada saat awal Ramadan, kita berdoa agar diberikan kekuatan untuk menjalankan aktivitas ibadah di dalamnya, kemudian diberikan kekuatan dan diberikan kesempatan hingga akhir Ramadan. Sekarang kita tinggal menunggu apakah doa kita agar kita bisa melaksanakan kesempatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya di separuh hari yang berikutnya. Kita tinggal menunggu apakah itu akan terjadi dalam diri kita, dan sekali lagi tidak ada jaminan bagi kita. Nah, kemudian
Yang ingin saya sampaikan di sini yang hubungannya dengan Ramadan juga ya. Kalau biasanya di awal Ramadan kita sudah hafal semua kewajiban melaksanakan rangkaian ibadah bulan Ramadan ini agar kita bisa menjadi insan bertakwa, kemudian di hari esoknya atau setelah Ramadan adalah Idul Fitri yang kita juga nggak tahu apakah kita sampai kepadanya atau tidak ya. Biasanya pada tahun-tahun sebelumnya kita selalu diingatkan dengan salah satu ayat dalam surat Al-Imran ayat 133. Allah berfirman, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Biasanya itulah ayat yang selalu dikumandangkan, selalu diingatkan kepada kita agar kita bersegera untuk mendapatkan janji Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, agar kita bersegera mendapatkan ampunan bagi orang yang bertakwa. Biasanya ada yang bertanya begini, waduh kok baru sekarang diingatkan ya, padahal Ramadan sudah lewat. Ramadan sudah lewat, kita nggak bisa kembali lagi kepadanya. Terus ini adalah merupakan rangkaian aktivitas ibadah yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kenikmatan janji Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kok baru sekarang diingatkan? Makanya dalam kali ini, kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semuanya, mumpung kita masih berada di dalam Ramadan atau hari ini ya. Kalau misalkan di dalam ilmu teknik kita itu present state-nya itu sekarang di sini. Next state-nya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu next state-nya itu. Keesokan harinya kita nggak tahu. Nah itu kita coba mengevaluasi dan memanfaatkan momen yang hanya tinggal separuh ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga nanti ketika kita lepas dari Ramadan, masuk ke Idul Fitri, ketika dibacakan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kita langsung nge-match. Insya Allah kita berharap dengan penuh harap bahwa yang kita telah usahakan selama Ramadan lalu itu telah kita laksanakan dengan sebaik-baik dan sekuat kemampuan kita, sehingga Allah telah menyampaikan kita kepada Idul Fitri dan kita siap menyambut firman Allah ini untuk bersegera mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu adalah merupakan tujuan dari kita berpuasa, la'alakum tatakun. Nah, ini kan match ya. Makanya dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan pada diri saya sendiri dan kita semua bahwa marilah kita manfaatkan hari ini, di mana ini merupakan suatu kesempatan ya, satu present, satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa menikmatinya, untuk bisa kita merasakannya, melanjarankannya. Tentu saja kita senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, hidayah, bimbingan sehingga kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berkenan menerima apa yang kita usahakan, sehingga kita insya Allah dengan penuh optimis ya, kita bisa dikaruniai sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, sehingga layak nantinya selepas Ramadan ini kita bersegera kepada ampunan Allah untuk mendapatkan reward, mendapatkan janji Allah surga yang luasnya seluas langit dan bumi ya, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kan match semuanya. Nah, karena kita nanti ketika sudah sampai pada Idul Fitri, kita nggak bakal bisa kembali lagi ke Ramadan yang seperti saat ini kita lakukan. Yang seperti saat ini telah kita lakukan, sholat bersama,
tadarus bersama ataupun sendiri-sendiri, kemudian mengkaji ayat-ayat Allah secara bersama dan seterusnya, sehingga kita nantinya bisa tidak menjadi orang yang menyesal ya, karena kita memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Itu pun kalau nanti kita sudah melewatinya, kita akan merasakan bahwa ada yang kurang optimal. Meskipun saat ini kita merasa bahwa apa yang kita usahakan sudah maksimal, optimal, sesuai dengan kemampuan yang telah kita miliki saat ini. Tapi cobalah kita, kalau nggak percaya, kita introspeksi bagaimana amalan kita kemarin. Pasti kita menemukan bolong-bolongnya. Waduh, seandainya saja kemarin saya menyelesaikan ini, menyelesaikan itu, tapi sudah lewat, sudah percuma. Makanya di kesempatan lain Allah juga mengingatkan kepada kita yang senantiasa kita baca dalam surat yang ada di juz Amma itu, fa inna faragta fansab wa ila rabbika farghab. Fa ida, gimana ayatnya? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya. Dan apabila telah selesai menyelesaikan suatu urusan, segeralah menyelesaikan keurusan berikutnya. Itu sudah kita hafal, sudah kita pahami, tapi yang namanya manusia ya, ketika kita menjalankan aktivitas kehidupan kita itu biasanya mesti ada rasa enggan, rasa malas. Nanti ajalah, masih jam segini. Nanti adalah masih ada waktu sekian menit lagi, sekian jam lagi, sekian hari lagi. Itu manusiawi sekali. Makanya Allah mengingatkan seperti itu. Atau surat pendek yang senantiasa kita baca juga, wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang senantiasa saling mengingatkan dalam kesabaran dan saling mengingatkan dalam ketakwaan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sungguhnya itu adalah mengingatkan pada diri saya sendiri bagaimana kita harus mengoptimalkan sisa yang hanya tinggal sekitar 15 hari lagi ini agar lebih optimal ya, tidak semakin menurun tapi semakin optimal ya, sehingga kita nanti ketika menghitung-hitung itu penyesalan kita tidak terlalu banyak, penyesalan yang kita rasakan. Itu mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.